Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal untuk persiapan ulangan harian. Bab transformasi. Silakan disimak dengan baik. Mulai dari nomor 1, yaitu diketahui titik A min 4, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X, lalu ditranslasikan terhadap titik 7, min 3. Bayangan titik A adalah, ya di sini perhatikan nomor 1 ini terdapat dua langkah. Langkah pertama itu dicerminkan terhadap sumbu X, ya, dan langkah kedua itu ditranslasikan. Oke, baik, kita mulai saja dari langkah yang pertama. Pertama di sini kan dia minta dicerminkan terhadap sumbu X, ya. Berarti apa sih rumus dalam pencerminan? Ya, pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi P aksen, yaitu X, min Y. Seperti ini rumusnya, ya. Nah, dalam soal itu kan titik A. Titik A nya berapa? Min 4, min 2. Oke, betul sekali. Nah, min 4, min 2 ini akan dicerminkan nih, ya kan, menjadi berarti A aksen. Nih min 4 kan sebagai X, min 2 itu sebagai Y. Kalau dalam rumus, X akan tetap menjadi X. Berarti min 4 akan tetap menjadi min 4, Y akan berubah menjadi min Y. Berarti min 2 akan berubah menjadi plus 2, akan ada perubahan. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua yaitu ditranslasikan. Apa rumus translasi? Yaitu P X, Y, ya. Di sini akan ditranslasikan misal terhadap titik A, B akan menjadi P aksen, yaitu X-nya ditambah A dan Y-nya ditambah dengan B. Oke, kita ambil hasil dari langkah yang pertama, yaitu A aksen min 4,2 gini kan. Di sini akan ditranslasikan terhadap A. A-nya berapa? 7, ya. B-nya min 3. Oke. Berarti nanti A double aksen menjadi X. X-nya yang mana? Yang min 4. Betul sekali. Berarti min 4 ditambah A-nya yang 7 di sini plus 7, Y-nya yang mana? Ya, Y-nya yang 2 ditambah B-nya min 3. Berarti A double aksen yaitu min 4 ditambah 7 berapa? Punya utang 4 dibayarkan 7. Berarti positif 3. Iya, betul. Terus 2 ditambah min 3. Ya, kalau tadi kan yang lebih besar yang positif, ya kan, plus 7-nya ini, maka hasilnya 3 di sini akan menjadi positif. Kalau yang di kedua, yang lebih besar yang mana? Yang negatif, ya kan, min 3. Berarti 2 ditambah min 3, hasilnya min 1. Ya, berarti hasil akhirnya adalah A double aksen yaitu 3, min 1. Selesai. Baik, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentukan bayangan titik H 3, min 7 yang didilatasikan pusat 2, min 3 dengan faktor skala 3. Oke, di sini kita cari kata kuncinya itu dilatasi. Oh, berarti kita pakai rumus yang didilatasi. Dengan pusatnya di sini kan tertera ya 2, min 3, berarti pusatnya yang A, B. Jadi rumusnya yang mana tuh? Rumusnya yang P X, Y, ya kan? Ini rumus dilatasi nih. Akan didilatasikan, berarti ini formulanya adalah A, B, ya kan? K itu skala menjadi P aksen
buka kurung X dikurangi A ditambah A, K buka kurung Y dikurangi B ditambah B. Tutup kurung. Oke, kalau dalam soal di sini titik H ya. Titik H-nya yaitu 3, min 7. Nah, di sini akan didilatasi dengan titik apa di situ? Ya, 2, min 3. Skalanya berapa? Skalanya 3. Oke, dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa 3 ini sebagai X, min 7 sebagai Y, 2 sebagai A, min 3 sebagai B, dan 3-nya ini sebagai K. Oke, berarti langsung kita masukkan menjadi H aksen, yaitu K-nya berapa? 3 ya. 3 buka kurung, X-nya 3 dikurangi A-nya 2, betul. Ditambah A-nya 2, K-nya 3, buka kurung, Y-nya min 7 dikurangi B-nya ya dikurangi min 3, tutup kurung, ditambah B-nya itu min 3. Oke, ini kan sudah kita masukkan semuanya, tinggal kita operasikan aja. Jadi H aksen yaitu 3. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu nih. 3 dikurangi 2 itu 1 ya. Ntar jadi 3 dikali 1 ditambah 2, ini 3-nya turun lagi ke sini. Nah, kita kerjakan dalam kurung. Min 7 dikurangi min 3. Nah, negatif yang berurutan akan menjadi plus. Jadi sama aja min 7 ditambah 3. Yaitu berarti ntar dikali dengan min 4 ditambah min 3. Oke, kita kerjakan dulu yang perkalian. 3 kali 1, 3, ntar 3 ditambah 2 ya, 3 dikali min 4, min 12 ditambah min 3. Oke, berarti H aksen adalah 3 tambah 2? Ya betul, 5 ya, min 12 ditambah min 3. Nah, udah punya hutang 12, ditambah lagi hutangnya 3. Nah, hutangnya berarti masih min ya, hutangnya jadi 15. Oke, inilah hasil akhirnya. Ya, ini hanya satu langkah, hanya didilatasikan aja. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, kita di nomor 3. Tentukan bayangan titik P 6,-2 yang dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik 2,5. Oke, berarti kata kuncinya adalah rotasi. Ya, kita cari rumus pada rotasi. Di situ ada 6 rumus ya, kita pilih yang mana nih yang tepat. Oke, pertama kita cek besar rotasinya itu 90 derajat. Oke, berarti pusatnya itu yang A, B, karena titiknya di sini sudah diketahui ya 2,5 bukan 0,0. Berarti yang kita pilih adalah rumus rotasi yang pertama. Ya, yang besar rotasinya 90 derajat, pusatnya A, B. Oke, berarti apa tuh rumusnya? P, X, Y. Ini akan dirotasikan, berarti rumusnya itu yang 90 derajat dan titik A, B ya. Ya, di sini rotasi A, B-nya itu berapa? 2,5 ya. Ntar sejauh 90 derajat, gitu kan. Nah, rumusnya P aksen jadi min Y plus A plus B, X min A plus B. Seperti itu kan. Oke, kita masukkan titik yang ada dalam soal. Titik di soal ini kan titik P nih, sama P-nya. Tapi X-nya 6 dan Y-nya min 2. Ini akan kita rotasikan. Jadi rotasi terhadap titik 2,5 sejauh 90 derajat. Gitu kan di soalnya. Berarti P aksen. Oke, sebelumnya 6 ini menjadi X, min 2 itu sebagai Y, A-nya itu sebagai
A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu 5 ya. Kita masukkan di sini kan min Y. Y-nya berapa? Y-nya min 2. Berarti kan min Y. Min Y-nya itu min 2. Ntar negatifnya berurutan ya. Karena pertama minnya sudah dari rumus dan Y-nya lagi itu adalah min 2. Selanjutnya plus A. A-nya yang 2 plus B-nya 5. Betul, koma. X-nya 6 dikurangi A-nya 2 plus B-nya 5. Berarti P aksen. Nah, ini kan negatif yang berurutan akan menjadi plus ya. Berarti sama aja 2 ditambah 2, 4 ditambah 5, 9, 6 dikurangi 2, kan 4 nih. 4 ditambah 5, 9. Jadi jawabannya adalah P aksen 9,9 atau bayangan titik P yaitu 9,9. Lanjut ke nomor 4. Diketahui titik B yaitu min 3,1 ditranslasikan oleh titik 5,-6 lalu dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Maka bayangan titik B adalah di nomor 4 ini terdapat 2 langkah. Langkah pertama yaitu ditranslasikan dan langkah kedua yaitu dirotasikan. Kita masuk pada translasi. Sebelumnya rumus translasi boleh dibuka. Apa rumus translasi? Ya, P X, Y. Ya, di sini translasi terhadap A, B akan menjadi P aksen yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Ya, ini langkah pertama ya. Dalam soal itu titik B min 3,1. Translasinya terhadap titik apa? Ya, 5 sama min 6. Maka B aksen ya min 3 itu sebagai X ya, 1 ini sebagai Y, 5 sebagai A dan min 6 sebagai B. X-nya berarti min 3 ditambah A-nya 5, Y-nya 1 ditambah B-nya min 6. Berarti B aksen yaitu min 3 ditambah 5 ya positif 2, 1 ditambah min 6. Lebih besar minnya ya, berarti hasilnya nanti bakalan min 5. Oke, ini kan langkah pertama nih. Langkah kedua, minta dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 180 derajat. Berarti kita gunakan rumus yang keberapa tuh? Lihat rumusnya. Ya, rumus yang ke-5. Besar rotasinya 180 derajat, pusatnya itu di 0,0. Maka kita tulis dulu rumusnya. Px, Y ya kan. Ini akan dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 180 derajat ya kan. Rumusnya apa P aksen? Hanya min X, min Y. Berarti kita ambil nih hasil tadi yang di langkah pertama. B aksen yaitu 2, min 5 akan dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 180 derajat ya akan menjadi B double aksen min X, kan X berubah menjadi min X, berarti 2 di sini akan berubah menjadi min 2, Y berubah menjadi min Y, maka min 5 akan berubah menjadi positif 5. Ya, inilah hasil akhirnya. Jadi hasilnya yaitu B double aksen min 2,5. Selesai. Lanjut ke nomor 5. Last number. Bayangan titik E 13, min 8 ditranslasikan terhadap titik
min 17,5. Lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2. Maka bayangan titik E adalah, di nomor 5 ini juga terdapat 2 langkah ya. Yang pertama ini diminta ditranslasikan dan yang kedua minta direfleksikan. Oke, baik, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama itu ditranslasikan. Ya, ini rumusnya translasi Px, Y akan ditranslasikan terhadap titik A, B ya. Berarti P aksen menjadi X plus A, Y plus B. Ini rumus translasi. Dalam soal di sini titiknya E 13,8 ditranslasikan terhadap titik min 17,5. Maka E aksen yaitu ini sebagai X itu 13, Y-nya 8, A-nya min 17 dan B-nya 5. X berarti 13 ditambah min 17, Y-nya berarti 8 ditambah 5. Betul sekali. Berarti E aksen yaitu 13 ditambah min 17. Hasilnya adalah min 4,8 tambah 5 yaitu 13. Nah, langkah kedua, lalu direfleksikan. Refleksi itu kan sama aja pencerminan ya. Nah, kita gunakan rumus yang mana nih? Nah, kan terhadap garis Y sama dengan min 2. Kalau Y sama dengan min 2, berarti itu rumusnya yang Y sama dengan H. H itu akan diisi dengan angka nantinya. X sama dengan K, Y sama dengan H. Nah, itu akan diisi dengan angka-angkanya ya. Oke, kita masukkan rumus yang refleksi yang Y sama dengan H. Rumusnya apa? Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Rumusnya P aksen X, 2H min Y. Berarti di sini kita ambil hasil dari langkah pertama yaitu E aksen min 4,13 akan menjadi E double aksen X-nya min 4, Y-nya 13 ya. X tetap X yaitu tetap min 4,2H. Berarti 2H-nya dari soal di sini ya. Soal min 2, 2 kali min 2 dikurangi Y-nya itu 13. Berarti E double aksen yaitu min 4, 2 kali min 2 min 4 min 13. Berarti E double aksen yaitu min 4, min 4 min 13 jadi min 17. Oke, sampai sini.